Halo guys, balik lagi ke channel Kucing Panjang ke episode 4. 4 ya sekarang. Lupa, 4 apa 5 berarti. Episode berapa ya sekarang ya? Satu, dua, tiga. 5, 5 sekarang ya, bener 5. 6 mungkin. Episode 5. Nanti aku benerin di background ini kok ada. Episode 5 sekarang kita akan membahas soal WCQ kemarin. Dari lanjutan dari podcast sama Vio, orang Pati itu. Nah, sekarang kita sudah kedatangan 2 orang yang lolos di top 64. Yang pertama ada Dwi dengan deck DDD-nya. Weh, silakan mau intro dulu, intro dulu. Nggak usah kayak gitu. Silakan Ya intro. duelis ya Bogor Bali lah. Balinya udah dicoret, ditendang Oke. pakai Nah, ada judi. saran. Ada saran dari Prana jangan pakai V-neck kayak G katanya gitu. Oke, Oke. Terhadap instruksi dari pembicara kedua Wumbo dengan deck Dark Lord yang lolos top 64. Mungkin bisa perkenalan dulu Bu mungkin Bu. Kumpul guys dari Bali. Ikut WCK ya fun-fun aja sih. Ya bonus doang sih. Ya itu nanti Top dibahas ya. 64. Itu dibahas nanti. Bahas nanti. Nanti itu nanti. Perkenalannya janji nggak usah bahas WCQ ya dulu. Loh, kan ya apa lagi di perkenalan apa lagi? Kayak lo kortisol banget Oh, anjir boleh lo kortisol. Ya, ya memang. gitu. Wah, gitu. Oke. Eh, Udah toxic player dari dulu anjir kalau dulu. Sekarang udah nggak toxic lagi ya. Ya, oke mantap. Dulu toxic player, sekarang sudah tidak toxic. Sekarang jadi orang yang paling soft spoken di Bali mengalahkan Yudis. Anjir. Oke, langsung aja ya. Ke Dwi untuk Dwi. Jadi pertanyaan pertama yang muncul dari semua orang tuh pasti kayak kenapa sih pakai DDD gitu? Kayak kalau semua orang tahu Dwi Akabareji siapa sih yang nggak tahu? Oh, Pak Dwi Akabareji pastilah Ya, main DDD gitu. Kenapa Yang itu? main Pokemon itu juga kan. Ya, main Pokemon itu juga kan kemarin di Bogor. Siapa sih nggak tahu Dwi pasti pakai DDD. Pasti pakai. Semua orang mengenal Dwi dengan DDD. Tapi lebih ke in terms of berapa lama sih main pakai DDD itu udah? Sebenarnya sih dari pertama main itu pun kurang lebih 2 sampai 3 tahun aja. Habis itu vakum di Didi, baru main lagi pas habis dapat support. Habis dapat Berarti support. udah kurang lebih 1 tahun lah, Oh, jadi basically waktu Doom of Dimension baru balik main di DD gitu ya. baru balik lagi. Oh, tapi basically berarti dari awal main juga itu deck pertama tuh di DD gitu. Pertama di Didi, pertama. Habis itu ketimpa kena Link Monster. Oh, Seru ya, seru seru. merubah Oh, segalanya. berarti ya seru. Berarti sebelum balik ke DD itu sempat pakai deck lain kayak deck meta tuh sempat pakai. Kalau deck meta sih enggak sih, tapi rogu-rogu heavy board kayak Ignite Chrono, Crystal Beast, Monomat Utopia, Phantom Crystal Knight. Beast dong. Crystal Beast. Terakhir Nggak usah bohong kamu pakai Dracotel ya kemarin ya. Atau dia pakai Dracotail. Sempat pakai Dracotel dia tuh. Bohong Iya dia. sama VV kan. Sama Gatel VV. dia. Iya, bener. Gatel dia itu tuh. cocok ya. Jiwa terbakar pakai VV dan Dracotel. Iya. Gak bisa Terakhir kalau Chimera nah, Oh, Samira sempat lama pakai Chimera Zamina juga ya? iya sampai dapat Grandmaster. Iya, itu nggak penting kan sih. udah kobong. Ya, piala kosong itu kata Wumbo piala kosong itu. Kan akunnya udah kobong bang. Udah Oh, hilang tuh akunnya tuh. pokoknya udah hilang. Disuruh pakai akun baru pakai DDD Grandmaster kayak itu berarti. Iya. Jadi kenapa masih percaya Pak sama DDD buat dibawa ke WCKJP? Apakah ada wejangan gitu apa emang ada hal lain yang buat WCK pakai JP harus pakai DDD karena itu adalah aku gitu. Woi jelas. Itu salah satunya. Gijil. Salah satunya. Tapi yang penting sana main diri dia aja. Have fun Oh, aja. niatnya berarti have fun. Oke. Terus buat Wumbo nih. Iya. Oke, kalau DDD itu kan at least di VCK pasti ada lagi ya main DDD nggak sih selain duit? Ya nggak Kayak tahu lah. bener nggak sih? Kan decknya kompi sih itu. Bener. Maksudnya Bagus. kan orang expect gak sih kayak oh pasti adalah DDD 1 atau 2 gitu. Tapi untuk Wumbo tuh Enggak. kayak Dark Lord tuh lebih ini deh.
lebih nggak mungkin ada di radar pemain deh Dark Lord. Ya, Ya, dibaca semua kartu gua untuk nggak ya. untuk jadi kenapa akhirnya milih Dark Lord untuk WCQ? Padahal lu kan punya ini Sunavalon. Ai, ampas tuh. Mending tidur aja begitu kan. Jadi milih Dark Lord karena Pokoknya emang decknya itu doang yang punya. iya, decknya keren coy. Sebagai Keren. player GBF sepuh itu pasti tahu gitu. Oh. Apa sih nama Dari jurusnya? situ Lost Paradise ya, Lost Paradise ya, bukan? ada. Iya, bukan Bener. Ya, aku juga pernah bikin meme-nya tuh I Believe I Can Fly buat Wumbo. Jadi buat lu main Dark Lord tuh berarti udah berapa lama tuh sebelum masuk ke WCKJP itu? Nah, baru yang inilah, baru bikin lah Baru setelah di dari support. Bipro itu berarti. Iya, Oh, zaman dulu mah nggak playable anjir. benar. Sama Morning Star doang dulu ya. Ah, dulu Cim main itu apa namanya? Melodius. karena tombak Ngeremet doang, cuman jadi Apollosa, Dark Lord udah biasa. Cuman Oh. ya ngebreak Ah, kan. sekarang lebih bagus decknya berarti. Iya, Hmm. tetap aja ngebreak. Kelebihannya apa tuh Dark Lord menurut lo? Kelebihannya. Kelebihannya sih nggak takut drawer ya. Maxi Valos nggak takut. Oh, hand trap. Takutnya Takutnya harus takutnya blossom. Blossom. Berarti kalau Sama juga misalnya dulu, decknya lanjut. midrange. Decknya mid Decknya range. midrange juga. Ya cuman interupsinya layer. Jadi kan ada trap sama Hmm. monsternya Hmm. gabung jadi satu. Oh, interruption Itu itu doang sih. dua kali dari ya Dua kan? layer. Dua Jadi layer benar. kalau layernya banyak sih. Sama ketambahan kan ini Chaos Origin tuh, ketambahan apa namanya power pattern Iya, itu juga buat bagus. Dark Fairy itu berarti power pattern ke support, Dark Lord somehow ke support juga gitu ya berarti. Iya, Fairy ke support, Dark Lord ke support. Oh. Kan locknya Fairy doang. Yuda mau bilang kapan ya deh tuh Yuda. Ah, lu kan tiga typing Jo. Hmm. Chimera ke Yuda support tuh aja anjir. tidak meneruskan itu. Oh, Dwi yang bilang kapan ya? Iya kan. Ai, Tai anjir. Jadi kan kalau lu bisa takut As Blossom itu di Dark Lord ya. Berarti kenapa lu bisa menang berapa sih di Swiss Run itu Dark Lord ya? menang berapa ya? Menang 5, draw 1, kalah 2. Kalau 5 draw 1 kalah 2. Itu yang berarti orang-orang tuh salah nge-As Blossom apa gimana tuh? Orang-orang salah paham di mana tuh soal Dark Lord itu berarti? Nggak tahu sih. Aku normal support lolos semua. Normal semua JUT. Nggak ada dia interupsi apa-apa. Tapi ada As Blossom hand roll. Ya, di As Blossomnya ada sih satu yang akhir banget As Blossomnya yang spell yang add. Oh, malah harusnya Berat JHT-nya banget. ya harusnya ada As Blossom ya sebenarnya berarti. Ya As Blossom JUT-nya beres itu. Berarti orang-orang nggak tahu Iya. caranya top Dark Lord. Iya. Iya, dibaca dulu nih efeknya apa, bro. Kan SS dari deck SS apa boleh gitu. Oh, ada yang lihat dulu SS apa nih gitu. Iya. Dilihat dulu dan oke. Terus Gulgol kan link 2 tuh Gulgolet efek nge-add itu nggak di As Blossom juga, jadi lolosin juga. Oh. Nggak tahu. Jadi buat kalian kalau lawan Dark Lord lagi inget JHT sama Gulgogetnya ya. Yang di As Blossom inget. Itu kecewanya kemarin tuh. Aku lihat kan Forbidden Graveyard ganti nama, cok nggak bisa di-add tuh anjing. Kelihatan graveyard ya. Nah, itu emang beda bro. Itu bukan kartu lore-mu itu, bukan bagian dari lore itu Forbidden Graveyard. Maaf, Bukan. bukan. Ya nggak usah maruk ya kamu ya. Bisa di-add tuh. Nggak bisa. Jadi kalau Bisa persiapan kalian buat WCQ itu apa? Apakah ada testing kah? Gimana kah? Ada gimana tuh? Persiapan sebelum WCQ apa nggak ada persiapan? YOLO aja gitu? Apa gimana? Dulu aja lah, apalagi mau diapain decknya. Kan Kalau emang Dwi senjata terbaiknya itu decknya nggak ketahuan. lawan nggak tahu cara lawannya. Oh, under the radar. Itu kalau aku udah aku udah paham Secret Beast lah, bawa Secret Beast itu. Oh, bisa. Lebih Belum tolol, rilis semua, belum rilis. lebih tolol tuh decknya tuh. Nggak, Lord, kalau bawa Secret Beast lu bisa topi di ini Swiss ya bisa menang juga kayak duit soalnya Secret Beast itu kan pendulum ya. Bisa. Pendulum ya. Pendulum bukan sih? Secret Beast. bukan Oh, loh. bukan. Bukan. Hmm. Itu duit menang berapa di Swiss kemarin, duit? Menang 7 kalah 1.
1,1 itu berarti yang dibilang view soal pendulum, orang Indonesia medium literasi Ya. soal pendulum berguna di situ. Berguna. Sampai sama ada satu player yang lu jelasin apa bang, gue percaya soalnya gue udah pusing baca pendulum. Oh itu ada yang nge-ghost ogre Vidrium gua tuh. Betul. Meledak. Ngapain aja? Dia nggak tahu. Kan pas JP tuh efek udah ghost ogre meledak lah. Jir, Anjir. Anjir. tetap jalan jir. Anjir. Dia kan nggak jelasin tuh efeknya ngapain dapat war pattern dapat 5.000 attack kayak di ghost ogre aja. Ya udah, Jadi efeknya itu jalan tetap jalan. tetap jalan. Anjir. Oke, mantap. Halo lah guys. Oke. Kalau untuk preparationnya ada preparation WCK selain Dwi apa tuh preparation sebelum WCK itu ada latihan tanding kah apakah gitu? Ini mah Ya sebelum itu karena kebetulan di Jabodetabek lebih gampang ya, kita latihan ranking pindah-pindah kemana-mana. Anjay, Ketemu kapan ya? player rogu, Berarti sering tuh sebelum WCK itu terus-terusan ranket gitu tuh di Jabodetabek tuh. ya sampai yang rankingnya Selasa malam datang, Sabtu, Minggu. Oh, anjay, rajin banget. Pengangguran, Mas. Kerjanya santai. Kerjanya santai. Kapan ya? kapan ya? Real kapan ya? Ya, Ada ada nggak momen dimana kayak sempet ragu pakai DDD atau pakai Dark Lord tuh nggak ada? Umbo sih udah pasti nggak ragu sih. Nggak ragu sama sekali. nggak ragu. Tidak ada keraguan. Bandingannya biji anjir. dia mending perbandingannya biji, ini perbandingannya Pak Terus Draco. Lu punya terus. Oke. Oke. Ya, jelek mah jelek banget disamain Iya. sih. Jadi ini pertanyaan buat Umbo sih waktu Swiss round itu kayak lu berhasil ngamarin top cut tuh waktu round berapa Mbak berarti Mbak? Round berapa ya? Ya round terakhir lah. Round terakhir. Kalau Berarti masih nggak menang ya nggak masuk dong. oh lu win 5 ya waktu di terakhir berarti. 5-nya ke terakhir. Oh. Kalau match paling Itu berat pun- tuh mana apa tuh di Swiss round? Selama Swiss round tuh match paling beratnya. Lawan kayak lawan gini sih, apa namanya? Lawan Ravanut sih. Yang Elfnuts lumayan ya? teman gua lagi, Oh, Elfnuts. anak Jogja yang main. Iya, Oh, Elfnuts malah. dikontrolin doang. Dilemparin dimbar ya anjing. Itu lu Ravanut ya. waktu lawan Elfnuts itu gini. Udah mau apa lupa anjing. Lu kalah lawan Elfnuts itu. Ya kalah. Kena Black Rose lagi. Kena Black Rose, Cok. Black Rose Dragon anjing. Gak bisa ditarget, di destroy semua babi. Sama ini, kena Fualos 2 biji. Kalau satu Fualos masih gampang. Fualosnya 2. What the fuck. Dan first Fualos 2 mau bikin apa? Oh, ini Elven tuh terkenal, bro. Handnya starting hand 10 ya. Kena Blackers. Main turun nol lah. Anggaplah lu Kena Black terus meninggal. itu lo saket sih, emang kena saket ya si lawan itu tuh. Gaya top 64 paling saket tuh. Jalan first. Gak ada starter. Pen 2 adjustment. Time 2 menit. Anjir tuh. Disuruh kalah sih itu. Emang perjalanan terhenti di top 64 ya buat Umbu berarti ya. Iya gimana? Sama God say no, bro. Iya, 2 adjustment itu God say no lah itu. Lo starter, padahal tinggal time kan, Sudden Dead kan tinggal di 500 kan menang gitu. Benar. Pakai link 2-nya. Kalau matchup yang ternyata lebih gampang dari perkiraan lo apa? Apa ya? Nggak ada sih, sama aja. Sama aja ya. Karena orang-orang Yang nggak tahu kaget ngas di itu mana sih. sebenarnya. Yang kaget itu sih gua lawan ini, lawan apa namanya? Lawan Distron, kan nggak pernah ketemu tuh. Kristron. Lo nggak tahu ini. Ke 9-nya yang ngeselin kan Nenya. Iya benar. Nenya, Distronnya sih nggak. Tapi ya nggak super poli juga sih. Oh, lo ngontrol supol. Iya, emang super main deck. Oh mantap. Banyak slot, 3 droplet. banyak slot berarti ya. Enggak sih, ya mau apa lagi, cantrap nggak ada. Oh gitu. Roll 1. Berarti itu lo bawa supol karena lo miskin gitu maksudnya. Ya maksudnya emang nggak ada yang bagus. Kan kayak Oh. waktu sekarang karena itu apa namanya kapal kan
Oh iya Di benar. Theseus kan bisa. Oh lu punya Theseus. Sama Berarti nggak bisa jadi juga. miskin berarti guys. Dia punya Theseus. Gue beli dari pas Biasanya 20.000 zaman anjing. dulu, Coba jadul. Gue beli pas zaman 20.000. gua Sama itu kan bisa extra attack juga kalau support. Iya benar, saya tag Support super. monster sendiri 4.000 nggak bisa ditarget. Oke. Yang menegangkan berarti apa? Momen-momen paling kayak anjir, deg-degan itu nggak ada. Ya nggak ada sih. Nggak ada. Memang beneran YOLO anjing ini orang. Wih. Yang paling lucu tuh lawan first Ah, draw 5 ya. pas. Ah, Tak pikir itu kan apa ROLD toh. ah. Ritual Light of Darkness kan paling ngebreak. Oke, Koteka. Game 2 siding Ghost Ogre. Lawannya full combo. Isinya apa? Apa? Apa namanya? Onomat Rizal tuh. Bisa tuh 5 kartu ngebreak kan. Itu berarti Lawannya lu juga kaget. lawannya juga kaget bisa nge-break 5 kartu. Dia 5 kartu Iya, nge-break 5 pas kartu. pas di turn lu bisa OTK tuh nggak ngeluarin hand trap sama sekali juga. Ya pas kan aku kan dia pas tuh. Dia first pass. Aku second langsung pukul. Kan nggak tahu decknya apa. Heeh. Dia nggak Habis itu ngetok lu gitu. Nggak nyetop apa dia gitu. first off. Nggak ada cuman follow 1. Mati itu follow 1. Oh, TK. Tinggal anjay. fusion sekali pukul 4.000 mati. Keren juga tuh. Ada Chimera nggak? Yuda pertanyaan sekarang tuh ada lawan Chimera nggak? playernya ada, tapi Chimera ROLD. Oh, Chimera. Oh iya iya kemarin ada ceritain ada yang mau itu. Karena cuman nge-bridge sama Gufronnya sih, Gufron sama Discord-nya. Namanya beneran Iya, kayak bukan iya. namanya bukan Gufron deh, gara-gara duit namanya jadi Gufron anjir. Apa sih namanya? Gara-gara Andi awal. Oh, nama akhirnya Andi. Ripoh. Gurifon. Gurifoh anjir, Gufron anjir. The fuck. Gara-gara Andi pertama ritual. Nah, kalau buat duit nih pas di Swiss, lu ngerasa pas lu mulai ngerasa nggak pas sudah di akhir-akhir tuh kayak jir bisa sejauh ini jir hasil gua gitu, bisa win streak gitu tuh. Kepikiran gimana tuh? Itu kayaknya sih biasa Ya. aja sih. Gitu. Udah Gak MC nyangka ya. aja. Hah? Kenapa, Wi? Gak nyangka aja apalagi finalnya ketemunya Dragon Link. Oh, sama Anan ya tuh ya di round 8 ketemu Anan. Sampai judge-nya malah teriak ini, apa namanya ngomong, ini kok top table-nya decknya beginian semua. Meja 1 lawan Ryuge. Ryuge? Ryuge. Oh, gini ya, Dinopile biasa ya, Dinopile. Ya 60 sama dia bisa nge-deck-out lawan kan. Ya, Meja 2-nya di lawan Dragon Link. Oh, Dinopile itu. Kalau sejauh lu 8 round itu yang paling sulit lawan apa tuh DDD-nya? Apa paling sulit pas lawan baca malahan? Anjir punya bangsat. Sebenarnya handnya Pas bagus semua. Sebenarnya waktu pas X1 itu lawan Chen itu juga sebenarnya lumayan bagus. Cuman gara-gara greedy aja jadi ya Oh. harusnya kan normal summon monster dia bisa nge-add tuh. Nah nge-add-nya harusnya bisa yang bisa SS sendirian. Ini malah ngambil yang on summon nge-send kartu. Kena harmonia 2 body hilang. Oh. Kena Padahal Figure lawan Race. kill tuh handnya dua deck lockdown 1 warning. Oh. Nge-break dia. Gara-gara sebenarnya nggak nge-break banget, cuman gara-gara greedy kena Jadi- harmonia buyar jadinya. Oh. Hasil. Jadi itu bukan match sulit ya, itu emang lu misplay aja berarti. Harusnya ya paling nggak musuh deck lockdown pasang 2 ngilangin 1 masih ada 1 lagi. Iya benar. 1 lagi warning. Cuman Kalau ya itu pelajaran. kalau match yang paling berkesan buat lo apa? Pas lawan apa tuh di Swiss round? Dragon Link. Oke. Ya paling Dragon Link, iya benar. Karena game 3 sebenarnya ya dia kena maksil ya, dia udah nggak berharap. Pas sebelum game 3 dia siding. Ada satu kartu yang dia pengen tanya. Ini bisa nggak? Oh iya lagi siding nggak boleh nanya. Dia masukin. Tapi gue tahu apa yang mau ditanya. Akhirnya game 3 lanjut main, tapi dia gue maksi. Habis itu dia set 1 pas turn gue pasang scale.
dia aktifin ternyata borel ribut. Dia sama gue panggil Jas barengan. Oh. Jas, Oh. pengen dulu kena borel ribut gimana? Sengaja tuh orang ya. Ngapain sih lu, Nan? Iya. Ngapain sih lu, Nan? Ngapain sih? Dan gue paham maksudnya, ya udah sekalian aja. Iya. Itu tuh namanya ngetes. Aku nggak boleh bahas itu di sini. Kita lanjut aja. Lah kalau di pas lu kan pasti sempat latihan banyak tuh ya waktu di sebelum WCK itu. Kira-kira yang paling lu takut ketemu tuh lawan apa? Sebenarnya lawan apa? Blitzkrieg. Blitzkrieg. Blitz. Deck Kalau ini takut klik. Blitzkrieg. What the fuck? Ya, dia itu bisa ngedestroy kartu ya. Ini main dulu sama continuous spell di destroy mati lah. Hydraulis juga bisa ngelakuin itu anjing. Gak bisa. Hydraulis depan doang. Hydraulis depan doang. Depan doang gitu. Lu Belakang takut nggak bisa. dia takut Blitzkrieg karena bisa ngacurin belakang anjir. MSC juga Iya. bisa ngacurin belakang. Kenapa? Dia Karena dia bawa Blitzkrieg FTP di bawa harmonia juga. Oh, Blitzkrieg bawa Harmonia benar. Jadi lo bisa ngedestroy spell trap. Ya tapi ya Firdaus kan cuma 3 ya. Iya benar. Iya. Itu kan satu deck ya. Deck. Satu deck itu Ya, takut di turn 0 juga gitu. Nggak bisa sih. juga. Tapi ternyata nggak ketemu. Siapa Soalnya yang udah pakai menang dia. siapa yang pakai Blitzkrieg anjir? Emang ada yang pakai Blitzkrieg? Ada temen Judge Bandungmu itu loh yang suka marah-marah. Siapa Judge? Aku bukan Judge. Yes. Ya kita sebut saja R2. Oh, Rai inferior ya. Wah. Perlu diundang ke sini Rai orangnya. petir. Rai Ini inferior. cek kemarin berapa pairing? 7 ya? 8. 8. 8. Oke. Banyak tentang Ketagihan meta. impuls anjir. Banyak deck meta ya. Ketagihan bawa impuls coy. Ketagihan bawa impuls. Dia pinjam impulsku. Dia ketagihan tuh bawa impuls gak sekarang ya. Ternyata jago banget. Jago kayak Bisa sama. nyari ya. Bisa. Ada nyari. Minjem Spark juga nggak mau? Masa? Aku juga punya tuh Spark. Jelek cok. Spark. Kebanyakan trap mau bawa berapa anjir. Enggak Spark. Jelek spot. Sebenarnya tuh aku banyak. Sebenarnya kalau nggak bawa impuls juga stopnya Ya, soalnya besok Agustus udah nabung aja Agustus. Oke. Bikin secret beast woi AE. Ketagihan main deck level gede dia nih. Iya nih emang lagi itu dia. Oke, jadi kayak level gede apaan keluarnya Yami. Ya gimana ya? Kan nolok ya. Kan ketagihan nolok bro. Body banyak nolok bro. When ya decknya nolok. Nolok cok. Nah kemarin 8 pairing nggak nge-break itu Dark Lord. Hah? Nge-breaknya Nge-break? berapa game itu Dark Lord tuh? Nggak tahu sih. Somehow ada aja level 4-nya ke summon. Nggak ada yang tahu Jehuti. Tuh, nge-breaknya pas 64, game 3 tuh nge-break udah tuh. Jehuti, oke. Jadi kayak menurut kalian tuh berarti kan keuntungan terbesar buat deck non meta di event seputar WCQ itu adalah lawannya tuh pada nggak ada di radar kalian tuh nggak di radar lawan-lawan kalian ya berarti ya. Iya. Ada yang di radar. Tidak under the radar sama sekali. Jadi 8 pairing berapa full combo di Didi? Apa orangnya skip duluan sebelum habis kombonya? Tungguin. Udah kena mental. Orangnya nonton yang YouTube ya. emang pada lihat Dia kena hand trap, wih. Hah? Nggak kena hand trap. Kena, tapi somehow oh ini ada tamu yang lu panggil barusan. Rai, lu dipanggil dia pakai deck idiot tadi gitu. Jadi kita tadi bahas WCQ itu katanya si Dwi itu katanya takut ketemu Blitzkrieg Rai tadi Rai. Takut apanya sih anjir decknya? Deck sampah gitu. Kan? Nah kan? ya. Kita perlu dengar dari dulu kalau di destroy juga sama aja nih. Nggak, duit itu merendah itu. Lihat posisinya dia. Iya.
kita perlu tahu dari player Blitzkrieg ya nih. Sebenarnya lu main Blitzkrieg di WCK rekornya berapa, Ray? 2-1-2 drop. Oke. Beda ini kita kedatangan Ray ya. Tulis Bandung. Lu mungkin mau intro dulu, Ray. Silakan intro. Ya guys, gua Ryan. Gua tiba-tiba Itu bukan diculik si bangsat. Jadi gua ada di sini. Dia bukan Ray Atrashina yang kalian kenal ya. Itu Ray superior Bukan. katanya. Bukan. Ini Betul. Ray. Itu yang superior, ini yang inferiornya. Nah, itu versi inferior. Lu pakai apa di WCK? Pakai Blitzkrieg. Blitzkrieg. Oke. Sampahan tuh decknya. Decknya belum soft juga kan kemarin kayak jelek sebenarnya decknya. Nah, Masih jadi wave 1 sih. Sekarang juga belum pada ngerti si ininya. Jadi kalau misalkan aku ketemu kemarin ya jelek. jadi sebenarnya DDD juga bukan tandingan dari Blitzkrieg sebenarnya. Oh, Dede. Oh, lihat aja kan si ini apa sih si Dwi kemarin ke berapa? Masuk Iya. top 4 kan. Iya Wah, kan? gila keren Gila. banget. Iya. Posisi 2. Posisi 2, Swiss, DDD. Gila, the only DDD player. Anjay. Tuh lihat tuh, besar pala tuh. Botaknya kelihatan lagi tuh. Ya. Besar. Jadi perlu udah di sini ya, Ray. Sekali aja kita ngebahas soal ini kan Blitzkrieg tuh sempat dibahas di podcast kemarin ya, yang sama orang Pati itu. Yang soal Orang itu Pati? sama Vio. Lu gak kenal sih kayaknya. Gue sempat bahas itu di podcast sebelumnya tuh soal Yoi. Blitzkrieg. Di sini. Ada kok di YouTube gua. Lu nggak nonton ya, parah banget. Enggak dong. Parah banget emang. Jadi kita sempat bahas Blitzkrieg, mengenai Blitzkrieg itu masih deck idiot. Yang Betul. belum tahu jelas playnya gimana berarti kan. Brutal. Idiot. Kayak sekarang udah mulai ke solve sih, cuman kayak Parah sih. belum tahu ke depannya gimana. Hmm. Ini kalau ke depannya sih gue yakin jelek Oh gitu. karena semua orang bawa Purulia main deck. Oh iya tuh lu kena kolateral ya gara-gara Kilton merajalela ya berarti. Betul. Enggak, bukan Kiltun. Ini siapa sih si Raut ya. Tun. Ritual. Tun. Tun. Iya. Sekarang apa sih? Purul tuh semua orang main deck Purul, terus sama Vados. Iya Vedos ya. Dia destroy Kyoto bodoh langsung ya. Meledak war. Dua. Iya. Jadi record lu WCK kemarin 2-1-2 drop. 2-1-2 drop. Wira Sablang Nah. tuh berarti. Kenapa? Wira Sablang. Iya. Kirain alumni. Bukan. dia kan gini, dia kan Gue Cina tuh. oh. Yang kemarin juga Cina di sini. Yang mana lagi? Yang mana lagi tuh? Vivo. Apa? Sorry apa? Vio. Vio. Oh, Vio ya, Vio juga Cina sih bener. Aku juga baru tahu dia Cina, aku kira dia Jawa. Ngomongin perasaan Jud. Ya, jadi oke, lanjut kita lanjut aja pembahasannya itu. Penculikan. Jadi kalau misalnya DDD dan Dark Lord ini kemarin kalian adalah contoh deck rock yang berhasil. Karena banyak lawannya nggak tahu cara ngelawannya kan. Kalau Rai itu berarti contoh bawa deck Blitzkrieg yang bahkan dia nggak tahu cara mainnya gitu berarti. Bahkan dia nggak tahu playnya gimana gitu berarti ya. Oh, enggak, gua tuh gara-gara gua nggak tahu cara lawan ini. Gua nggak tahu cara lawan ROLD. Soalnya yang pakai cuma Ucup. Dan Oh, Ucup tuh mainnya jelek. tiba-tiba ditarik Anjir, Ucup, tiba-tiba bahas Ucup aja. Gara-gara hoki anjing bangsat. Dia udah gara-gara. Suruh main draft kota. Wakil Mecek IoT, dia menang IoT gara-gara hoki itu. Bos. Apa no? Normal summon apa namanya? Normal summonnya tuh Draco. Ah, Wakimeru Draco. Terus ada reveal-nya di tangan. Ngebreaknya tuh begitu. Tanya aja. kok bi- Loh, IoT finalnya itu lawan temen gue itu. Iya kan? Dia kalahnya begituan. Kalahnya tuh pasti dibusitin gak jelas di dark system gitu loh. Itu Bandung lawan Bogor itu final IoT. Jadi ini banyak orang yang kena kolateral, Rai itu emang what the hell bro. Aku juga suka menyerang orang sih ya. Tapi mah komunitas lain lu serang anjir. Ya, parah banget. Parah banget emang Yudis. Rai juga suka begitu guys. Emang itu guys. Emang kita tuh emang orang-orang soft spoken tuh emang suka menyerang orang. Aku enggak ya. Santai. Beneran, Loma. Apa lu mah lu juga lu barusan menyerang orang anjing. Yang penting selalu dijaga ya. Apa? Makanya ini dia Friendless dijaga, friend. friendless dijaga ya guys. Ini tuh gini.
Ini diupload loh by the way. Aku nggak tahu berapa hal yang harus ku sensor di sini, tapi ya udahlah ya. Ngapain di sensor sih? Ya nggak usah. Kamu juga masuk manifest. Manifestnya ada 2 lagi. Ntar aku kena lagi yang Enggak. Orang kita nggak bahas apa-apa di sini. Ya nggak guys, nggak bahas apa-apa di sini. Kita bahas WCQ. Untung nggak ngomong yang aneh-aneh. Nggak ngomongin aneh-aneh. eh, Oke, jadi kan si Rara itu apa? Tadi nggak tahu cara lawan Ritual of Light and Darkness. Berarti ketemu banyak kemarin tuh, ROLD. Kamu 2 gitu kan, 1 atau 2? 1. Terus satu lagi tuh ini apa sih, Shadow. Itu lawan Saskara gak sih kamu? Apa? Orang Bali, lawan orang Bali itu. malah ngomong juga. Saskara. Nggak inget, tapi dia pakai baju Shadow, dia pakai ini Shadow. Ya Saskara itu, Saskara. Cuman dia main Shadow aja di WCQ. Ah, ya bisa jadi dia. Gua masih nggak enak soalnya kemarin gua nge-game loss dia gitu. Oh, kenapa dia? Kok dia nggak cerita kalau dia kena game loss? Enggak tahu ya. Dia chaining 1 tuh pakai fusion deployment. Ya, Terus gue chaining 2 mau ngelakuin sesuatu, chaining 3 dia buka fake clip, chaining 4, chaining 5, chaining 6 tuh. Pokoknya udah banyak lah, udah balik ke tangan, udah nge-search segala macam. Terus ternyata chaining 1 dia gagal resolve, soalnya udah di tangan bahannya. Oh, oh, Terus kayak anjing, oh, jauh banget. ya itu pengalaman pertama kali dia turun di luar sih itu. Ya, Aduh, makin gak enak gue anjir. nggak Masa apa-apa, orang turun di luar pertama kali gue game loss. nggak apa-apa. Emang Mana ada pemain nggak apa-apa sih kalau dia tahu lu di sini, paling lu dituntut nanti tuh jaksa itu atau lawyer tuh orang. Goblok. Anjing. nanti jadi bahan ketawa aja tuh jadi di WC kita kayak bolos ya gitu nanti. Goblok. Oke. Jadi lu menang kemarin 2 game lawan Shadow, satu lawan apa? Enggak, justru gua kalahnya lawan Shadow. Oh, lu Gua kalah? gua tuh harusnya menang lawan Fairy Tail. Cuman gua push aja soalnya gua mau biliar. Gua lebih milih untuk biliar dan gua bahagia. Lu WCK ke Jakarta untuk biliar sama Ginang. Enggak sama Gina, Oh, sama Jensen. si Cem doang. Sama berdua doang. sama sekali. Sama Syahid. Oh, sama Syahid. Kombinasi yang aneh ya. Betul, gua juga nggak ngerti kenapa ya yang paling gampang bottom aja siapa gitu kan. Oh gitu, oke. Loh, Cem bottom. Yang bottom, Bottom. dia marah-marah. Oh enggak, Dia main nggak malis. bawa malis dia. Main apa dia, Syam? Musuh malis. Dia tuh Malis. kena Max C, Fuaros, terus dia ngamuk-ngamuk. Oh. ya kalau nungguin bottom, mending nggak usah ya. Yang bottom monarch kan. Yang bottom main sampai 8 pair. Nggak, dia nggak punya teman itu, kasihan itu. Jangan gitu guys, dia nggak punya teman. Dia mau pergi kemana, mau main biliar sendirian. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi berarti ini soal decknya apa soal playernya nih berarti? Karena kan menurut kalian tuh kayak hasil ini lebih karena decknya atau karena pengalaman kalian sendiri sebagai pilot di DDD dan Dark Lord? Ray boleh nanya kok, Ray, kalau mau nanya. Apa ya? Apa nih? Iya, jadi kalian tuh lebih karena emang deck kalian bagus apa karena emang kalian sejago itu? Nah, itu. Aduh, fix deck jelek ini bang. Di hoki aja bang. Anjir itu gimana deck bagus itu cok. Kena as gosong pas Hoki aja. aja. Ya gimana? Kayaknya kalau buat 2 deck itu gimana pilot nggak sih? Iya, kayak soalnya Kayak kan misalkan, ya lu dulu deh. ya Cuma gimana? deck building sih emang. Ya kayak apa sih? Kalau misalkan lo lihat si Owen gitu kan, dia udah 2, kayaknya belum di-upload di ini. Tapi dia tuh 2 kali ranked terakhir, itu dua-duanya dia topping pakai Dark Lord. Betul. Gitu loh. Lawannya ya lawan meta gitu, lawan Killer Toon, lawan ini gitu kan. Ya kayaknya sih karena nggak ngerti juga, itu salah satunya. Terus ya karena udah khatam decknya. Apalagi ya kalau misalkan lu bawa deck-deck begituan di WCQ, ya udah pede lah ya. Ya tadi udah dibahas ya itu. Kayak si decknya Wumbo tuh Dark Lord Wumbo dibaca semua gitu kartu-kartunya. Nah, DDD-nya si Dwi orang-orang malas baca pendulum JP itu di skip semua gitu. Padahal punya AE. Punya AE gitu ya, mas sengaja dia tuh. Bangsat. Doain lo dibaca tetep.
Kader, kader. Ultimate BM itu anjing. OTW Secret Beast JP dibaca semua tuh. Sama luck juga sih. Luck ya. Soalnya kan Ya. dengan result yang seperti itu kan DDD itu nggak jadi tiba-tiba jadi deck tier 0 kan. Emang pilotnya emang sejago itu aja gitu. Dari pengalaman. Memaksimalkan potensi deck rogue. Kemarin Katanya bisa Teman-teman. custom dia playernya itu. Kasih dia ngomong ya, dia mau ngomong anjing. silakan, silakan. ya ketemu temen 3 lah yang tahu playstyle DDD gitu. Tapi tetap ya tangannya lebih bagus kayak ketemu si runner up WCK kan, dia main magnet tuh. Di game terakhir game 2 gua ini startingnya Pualos Bele, Pualos Resolve ngambil ke add Maxi, Oh, ke draw Maxi. itu lucknya bagus banget sih. Lawannya magnet. Lawannya magnet. Oke, berarti emang si fix itu berarti emang pilotnya tuh. Berarti terbukti itu berarti kalau WCK itu buat deck yang udah dikuasai itu juga berarti ada membuahkan hasil itu. Asal tidak ngebreak ya. Iya. Sama apa? Lu nggak ngebreak juga, lu ngebreak juga masih top 64 kan pakai Dark Lord. Dan nge-breaknya akumulasi. Kalau masih ngebreak, Game 3 top 64 itu nge-break pol itu sampai ujung itu. kurang Lost Paradise itu. Si Ryan main Nggak GBF ngebreak juga. juga tuh. kalau instrumen ilahi kena juga kena dimbar misalnya. Oh, kena Dimbar. Dimbar kan 1 sekarang. Apa? Itu kena dia. Itu ya tetap kena sih, tapi kan Gara-gara satu dis, makanya kesel. oh gitu. Ya Iya. benar. Kan 3 tak apa di satu kena lagi. Oh, itu kenapa orang-orang kalau sekarang kena shifter kesel ya berarti. Aku ya kena stibar juga sama aja. Oh, gitu. Ya, Lawan apa sih namanya? Lawan Elvan tuh kena draw juga tuh. Krusial. Kalah dong. Draw malah jadi draw. karena kan masih bisa silat pakai monster main deck kan. Ini main dulu, main decknya main dulu. Oh. Jadi kena Dimbar ya udah gitu ya. Dikelarnya main dulu nggak ada yang bisa disamang. Set satu pas. Satu pas. Mending setup. Ya, jadi kalau Satunya misalnya kayak playnya play kecilnya gitu masih tetap gitu ya berarti. Ya nggak bisa ya. Terus kalau komentar yang paling lucu yang paling atau paling aneh yang kalian dengar di WCK itu gimana? Kayak lawan lu break semua apa gimana? Kok bisa lu topping sih kayak gitu? Ada komentar lucu nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada yang lu kenal ya, Bu? Lu nggak punya temen sih, Bu? Nggak, malah dibilang decknya keren bro, anjir lah. Ajay. Lu harusnya, benar, harusnya cosplay dia jadi Valor Angel kemarin tuh, guys. Ada kan? kemarin ada Kenapa, Be? ada jadi Forbidden Crown kan. Ada cosplayernya jadi yang Forbidden Crown itu. Oh. Kok nggak ada foto-fotonya? Ada. Combo jadi evening star ya. Mau jadi Evening Star. Nggak bisa, Cok. Buncit, Cok. Gak six pack. Nggak bisa, anjir. Oke. Jadi bagus kah bisa, Bu. Jadi bagus, gak bagus. Bagus kayak yang TCG apa JP? Apa yang OCG itu? Yang Yang CG lah. Mau Pengen turu, Cok. OCG mau art Bali. Angga Mayuda ada mereka ke mereka nih, ada nggak? Udah sering ketemu. Tidak ada. Ya, Dua-duanya kan deck rock ya. betul. Apa namanya? Apa? Apa? Ada tips and trick nggak biar rocknya itu maksimal gitu, optimal gitu. Jadi buat orang yang mau main DDD atau Dark Lord atau mungkin Dark Lord lain tuh mungkin kalian ada tips and trick gitu. Apa ya? Pilih rogue-nya yang bagusan dikit lah. At least udah masih apa namanya? Ada play yang jelas gitu. Playable ya. Ini Guardian loh, Cok. aduh anjing. Ini podcast sebelumnya udah bahas Lord Guardian tau anjing. Ini bener sih, tapi soalnya kayak di Bandung tuh ada orang yang mainnya deck Rogu dan kita nggak ada yang ngerti gimana cara mainnya. Dia mainnya dual avatar. Dua apa?
Kalian aja gue nggak yakin tahu dual avatar gitu kan yang mana. Ini dia main Tahu dual tahu, avatar. cuman nggak tahu efeknya. Tahu gua Nah, dua itu. avatar. What? Dia tuh katam banget main dual avatar, tapi ya nggak kemana-mana. Mau dia sekatam apapun ya percuma gitu. Karena dia kayak nggak jelas Ya ya. sama kayak itu main plan masuk kata apa ya udah gitu, segitu aja. Mentok. Akhirnya pengen farmer. Yang main Charmer tuh gimana tuh? Udah katam banget. Pada akhirnya WCK pakai Fairy Tail kan? Woi, woi, Tidak percaya pada decknya. woi. Gimana tuh? Lu nggak percaya deck lu? Support lu ampas dan lu nggak percaya. Mana ran lu ha? Ferdian. Fer. Legend ya. Aku sering Ketek coy, anjay. Aku sering nyerang orang kok di sini. Tapi kan ada pengecualian. Apa? Ngocolan apa? Ya gitu dah. Ih, apa sih anjing? Soalnya gini loh, kayak kita tahu itu deck Rogu. Terus ini udah mentok ini sebenarnya, udah mentok, udah maksimal. Ah. Nah, dan maksimalnya itu masih jelek. Nah, Apakah iya. kita harus pindah deck atau kita berusaha Ada satu cara lagi yang lain. Apa? Kalau nggak ngelok, nyampur aja sama yang lain. Iya. Buat carry Guys, dari deck lain. buat carry tempai ini Iya. carry striker. Dan fighting harus ke striker dong. Dan fight. Jokokin DLS nggak bisa bunuh anjir. Nggak salah juga sih. Bawa radiasi. Ya, Peter Wyatt. Baru dan Typhoon. Itu juga paling cuma nyampur juga kayak cuman ngasih share of power-nya berapa sih palingan. Kalau gini gimana kalau nyampur ya? Sacred Beast dicampur Sky Striker. Bisa, Tuh. bisa. Tuh. Loh, itu Kalau nggak usah pakai Sky Striker itu. gua bilang bisa nggak? Pakai tinggal link 2 kan. Link 2 jadi Sky Striker toh. Link 1 jadi Kagari ngedam. Ya udah. Wah, dia tuh jadi yang League 2 Sky Striker yang yang Iya. Camellia itu loh anjing. Amelia lo beres itu. Nggak usah pakai striker, nggak usah ketarik itu. Jadi itu Lu kan Wah, main. ngedam terus pakai Hayate anjing terus gebuk, Cok. yang ngedam satu spell aja Ameli- tuh. Camellia ini ngedam kan? Camellia oh iya Camellia ngedam bener. Kagak Camellia ada. ngedam. Ambil yang di damnya terus langsung pakai. Anjay. Kan Sky Striker tuh. Iya benar, terus nggak bisa lu nge-add Raya bisa jadi zero gitu ya. What the fuck, man. Jadi apa nama jadi Amatsu juga bisa sih. Beres dapat satu interupsi lagi tuh. Oh, itu Pran, dengerin itu Pran. Sky Striker Secret Beast tuh Pran. Iya, kan Thunderbolt-nya tuh beranak jadi 3 tuh. Hmm. Tinggal lempar endgig beres, Cok. Thunderbolt jadi 4 spell anjir lah. Kapan lagi, Bro? Enggak, berarti works itu enggak. Kita nggak boleh ketawain Prana kan? Didukung ternyata. Didukung. Ini kalau Umbo yang bilang tuh make sense somehow tuh. Kalau Prana yang ngomong tuh kayak anjing gitu, kayak tak pukul kan ya. Coba lo mau nanya ke Rai mungkin nggak soal deck rook bisa. Dia bisa tahu tuh deck rook. Kenapa? Nggak, ini Angga mungkin ada nanya lagi soal deck rook. Apa lagi ya? Deck rock yang sering kita obrolin. Deck Rogu kayaknya kemarin yang rada yang rada naik daun tuh ini RDA. RDA. RDA-nya dicampur sama ROLD. Itu sebenarnya RLD itu cuma buat nge-add ini anjir Gufron. Nyari Gufron. Enggak. Jadi lo endboardnya tuh full board RDA terus ditambah ROLD, full board ROLD. Oh, Kan ada cuma begitu. satu bat Ada begitu. Iya. Terus ditambah ada Red Nova, ada ini ada segala macam gitu loh. Karena ya lu dari Crimson dari combo RDA sendiri tuh lu bisa ada ini buat ngambil Gurivo. Dari Gurivo ya udah tinggal main. Gufron. Ya itu. Gufron. Lupakan Gurivo, namanya Gufron sekarang. Jelek banget, oh my god. Ya. Nyalus jadi miaus. Enggak, Gufron tuh nama plesetan. Siapa sih yang mulai? Firdaus. Andi. Ya kayak Firdaus kan Firdaus gitu. Plesetan Oh, Indo aja, Gufron. Jadi RDA tuh sempat
Ini RDA RLD ya. Berarti itu RDA di carry RLD berarti. RDA di carry RLD betul. Kayaknya kemarin siapa? Yang ini kayaknya ada yang topping deh kemarin di Jakarta. RDA Pakai RLD. itu. Di Jepang juga mulai populer gitu. Cuman kayaknya udah mulai mati gara-gara Tun. Ini somehow Kemarin Tun, lain ke ada. berarti Tun itu bukan deck rock ya. Mulai masuk meta tuh Tun. Satu cuy. Keren juga. OPT coy. Gak ada OPT-nya semua itu. Iya, nggak masuk akal ya. Itu Ada deck. OPT-nya anjir. Udah nggak OPT, nggak unlock lagi. Iya. Ya kita jangan bahas Tun, malah jangan bahas Tun di sini. Tapi nggak ada hasilnya sih di OCG ya. Apa tuh? Tun. Parah. Jadi kayak apa? Kalau Dwi gimana, Wi? Ada tips buat player? Oh ya, Didi kemarin gini nih, apa peringkat 2 nih waktu Swiss Roll WCQ. Jadi buat orang yang baru main DDD, saran lo apa, Wi? Kuliah dulu kah? 3 jam? Jangan Gitu. Apa? jangan bawa Ragnarok. Jangan boros. Dan borak naruh. Jangan bawa Ragnarok. Lo tuh punya anti Nibiru, jangan salto dulu baru bikin anti Nibiru. Kena Nibiru ke panis lo. Itu pengalaman Boraknya nggak ada pribadi. di biru. Pengalaman pribadi itu, guys. Dikasih Kan selalu anggap lawan punya Nibiru. Kenapa? Kenapa enggak? dikasih Tahu sih. built-in negator malah bikin aneh-aneh. Dia bikin anti Nibiru aja dulu. Ada Nibiru atau enggak belakangan dah. Hmm. Itu aja sarannya, bikin nanti di biru dulu. Kira ada saran. Nanti Firdaus juga itu. Iya benar. Ini Firdaus di tangan juga. Halo. Firdaus tuh biasanya kalau orang yang nggak ngerti malah ngerespon pas Gilgamesh. Itu nge-plus banget. Ya makanya. Oh, Udah dikasih tahu bisa SS dari grave sama extra deck. Tetap aja dijedor. Ledakin juga ya udah ya. Biasanya kan karena imper tuh. Lu ada imper. hmm. Kalau kartu MVP kalian yang nge-carry kalian di WCK apa tuh? Di deck kalian masing-masing. Duit dulu. MVP-nya. The File of the Virtuous. Apa? FFI. TFTV. Ya. Lu buat TFTV anjing. Karbit dia tuh. Harus. Nanti decklistnya aku post paling di ini nanti di video. Aku belum lihat decklist kalian. Jadi ntar ada pas intro tuh ada nanti. Pas intro tuh ada. Queen-nya biar nggak FTP-nya nyangkut. dipakai ngedisplay kartu sendiri nggak? Dapatnya di download diri sendiri. What the Dan fuck? Gilgamesh resolve apapun yang terjadi. Jadi itu gunanya. Oh, itu gunanya. Iya. Kalau Umbo apa Mbak kartu MVP-nya? Apa ya? Cehuti. Ya itu kan starter. Itu mau gimana starternya lagi? anjing. Itu starternya, Cok. Oh ya. Cehuti nggak blossom. Mungkin apa ya? Impuls mungkin. Impuls itu kartuku lagi. Ya. Buat ngelawan ini enak banget itu Iya, yang mana namanya ketagihan buat impuls bener lah. Ya, dia ketagihan pakai Apa impuls. kayak walaupun ternol kan lempar impuls saja. Pas mau SS yang war patternnya itu Kilton for kan pattern. turun tuh. Oh ya Ya, ya itu ya. apa namanya? Ya. Ya, Evernote. Keloton juga apa namanya? Keloton sinkronya. Hmm. Keloton sinkronya sih biasanya. Jadi itu impuls by the way enggak, dia tuh bela-belain ke rumahku cuma buat ngambil impuls tuh. Supaya bisa dites di malam itu juga. Nggak usah dites sih, udah pasti bagus. Tahu kan? Bandingannya nih biru sama Jir. Jadi Tadi bela tuh nih biru loh. dia tuh berangkat Hamin 3 ya, Hamin 3 apa Hamin 4 itu. Dia bela-belain ke rumahku cuma buat minjem impuls tuh. Jadi MVP-nya dia. Daripada bawa nih biru 2, bro. Ya benar Ya, benar. apa? benar. Nggak usah dites kalau kartu-kartu kayak gitu udah pasti bagus. Ya, oke, jadi gini guys, jadi WCK kali ini kita itu udah membuktikan poin kemarin ya. Kayak deck meta tuh emang penting, bisa naikin chance kalian untuk menang, tapi menguasai deck yang kalian mainkan tuh juga sama pentingnya. Jadi
Ini buktinya udah ada Dwi mau Umbo yang udah sangat katam sama DDD dan Dark Lord. Ya pasti decknya sangat playable ya. Itu juga bisa jadi consideration untuk next big event kalian selanjutnya. Kalau misalnya kalian berbulan-bulan katam sama satu pet deck kalian, itu bisa jadi consideration buat ke next event. Jadi terima kasih untuk Dwi dan Umbo yang udah membuktikan bahwa deck non meta pun masih bisa berbicara di panggung terbesar Indonesia. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oh ya, makasih juga buat Rai Rai yang tiba-tiba udah ketarik muncul ini. Kasih Rai Rai. Support biji mana woi? Mana Joker frame. aku nggak tahu mana. Oke, bye guys. Bye guys, ini mulai aneh nih guys, mulai aneh nih guys. Bye bye.